Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Sarul Mubarak dengan NIM 401200111 dari kelas ESD akan menjelaskan sedikit tentang laporan akuntansi perusahaan Pegah Rugi Autocar. Langsung saja kita menuju ke neraca saldo. Oke, yang pertama, neraca saldo dari perusahaan Pegah Rugi Autocar. Di sini sudah terdapat angka-angka dari perusahaan, dan untuk memperoleh nilai tersebut, jumlah dari nilai tersebut, maka kita menjumlahkannya dengan cara klik sama dengan sum, terus ditarik dari kas sampai beban karyawan. Begitu juga dengan menghitung kredit. Caranya juga sama seperti cara tersebut. Lanjut ke jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian, adanya jurnal penyesuaian karena biasanya dalam perusahaan ada sesuatu yang harus disesuaikan. Semisal mobil selang beberapa tahun mengalami penyusutan akan harga jual. Jadi harus adanya jurnal penyesuaian. Langsung masuk kepada jurnal penyesuaian. Di sini untuk menghitung debit dan kredit, caranya sama dengan sebelumnya, yaitu sama dengan sum, terus ditarik dari beban sampai beban sewa, dan hasilnya Rp7.390.000, dan kreditnya hasilnya juga sama Rp7.000.000. Jadi antara debit dan kredit harus sama hasilnya. Kalau tidak sama, itu berarti salah cara penghitungannya atau mungkin kurang teliti dalam memasukkan angka-angka tersebut. Ke neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk memasukkan angka-angka tersebut, kita harus copy paste dari sebelumnya, yaitu neraca saldo. Di sini caranya klik kanan, terus copy, lalu pada neraca saldo disesuaikan, diklik copy link. Nah, keunggulan dari copy link di sini, apabila neraca saldo di awal itu diubah angkanya, contoh seperti ini diubah ke 39, nanti pada neraca saldo setelah disesuaikan akan menjadi sama. Lanjut neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini sudah terdapat angka-angka tersebut, dan untuk menghitungnya sama, yaitu klik masukkan rumus sama dengan sum, terus dijumlahkan antara kas sampai dengan beban konsumsi karyawan yang akan menghasilkan Rp206.305 debitnya, dan yang kreditnya sama, yaitu Rp206.305. Dan untuk penyesuaiannya sama, yaitu dengan meng-copy paste dari data sebelumnya dan di copy link dan menghasilkan jumlah-jumlah tersebut. Di sini jumlahnya Rp7.390.000 untuk debit penyesuaian, dan kreditnya juga sama Rp7.390.000 dengan rumus sama, yaitu sama dengan sum, terus ditarik dari kas sampai beban konsumsi karyawan.
Terus untuk neraca saldo setelah penyesuaian, caranya perlengkapan cuci, contohnya ini perlengkapan kantor 360 dikurangi 40.000 dan menghasilkan 280.000. Begitu juga seterusnya. Dan untuk menjumlahkan neraca saldo setelah penyesuaian, caranya sama, yaitu sum ditarik sampai ke bawah sampai dengan beban sewa. Begitu juga sama dengan yang kredit, yaitu menghasilkan 200.505.000. Ya, laporan laba dan rugi. Di sini adanya laporan laba rugi untuk melihat apakah perusahaan mengalami laba atau mengalami rugi. Laporan laba rugi diperoleh dari neraca saldo, yaitu pendapatan jasa cuci dan pendapatan jasa salon. Untuk memperoleh total pendapatan, kita harus menjumlahkan dari jasa cuci dan jasa salon. Rumusnya sama, yaitu sum ditambah dengan jasa cuci dan jasa salon, dan menghasilkan hasil 25.015.000 rupiah. Dan di sini terdapat akun-akun beban, antaranya air dan telepon. Dan total dari beban tersebut yaitu 20.281.250 rupiah yang diperoleh dari beban listrik, air dan telepon ditambah semua sampai beban konsumsi karyawan. Laba operasional diperoleh dari 25 juta ini, total pendapatan ini dikurangi dengan total beban, menghasilkan 4.733.750 rupiah. Neraca lajur, cara pengerjaannya sama seperti sebelumnya, yaitu copy paste dan copy link. Hasil dari semua itu caranya dengan menarik dari kas, terus ditarik ke bawah sampai konsumsi karyawan, jumlahkan dan akan menghasilkan 206.305 rupiah. Dan untuk penyesuaian nih ya seperti sudah dijelaskan tadi, langsung saja kepada neraca. Cara penghitungan neraca yaitu dengan kas, antara kas sampai brief lancar abadi itu ditambah dan menghasilkan jumlahnya 188.223.250 untuk neraca yang debit. Dan hasil kredit sama juga dengan debit tersebut. Kalau tidak sama berarti perhitungannya salah dan tidak balance. Langsung kepada neraca. Di sini di neraca terdapat aset dan kewajiban dan ekuitas. Di dalam kewajiban dan ekuitas total ekuitas dan total kewajiban dan ekuitas. Aset, dalam aset ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar untuk mencari aset lancar dengan cara menambahkan kas, ditarik sampai dengan perumusan sum sama dengan sum dan ditarik ke bawah tersebut. Sama dengan aset tetap. Cara pengerjaannya, aset tetap sama dengan aset lancar.
perhitungannya. Total aset diperoleh dari penjumlahan total aset lancar dan aset tetap, sehingga memperoleh hasil total aset, yaitu total asetnya 100.573.750. Kewajiban dan ekuitas. Kewajiban lancar, yaitu utang usaha, total kewajiban lancar. Kewajiban jangka panjang, yaitu utang bank. Total kewajiban diperoleh dari kewajiban lancar ditambah dengan kewajiban jangka panjang, sehingga memperoleh Rp17.620.000. Ekuitas yaitu ekuitas lancar. Contohnya ekuitas. Di sini nominalnya 130.953. Total kewajiban dan ekuitas diperoleh dari total kewajiban ditambah dengan total ekuitas, sehingga menghasilkan jumlah 148.573. Penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.